kalau mau ngomong di depan banyak orang, apa yang lo rasain? Mungkin itu rapat, diskusi, presentasi. Pernah nggak lo ngerasa gugup, jadinya grogi, bahkan panik? Apa lo sering secara nggak sadar, tiba-tiba keringetan, dan nggak fokus gitu pas mau ngomong? Terus karena lo jadinya terlalu grogi, pikiran lo jadinya ngeblank pas lagi ngomong. Akibatnya apa yang lo omongin jadi nggak runut, nggak jelas. Setelah udah selesai, lo baru deh kepikiran hal-hal apa aja yang sebenarnya tadi harusnya lo omongin, tapi malah gugup jadinya nggak kesampaian. Kalau lo merasa deskripsi tadi cocok banget sama apa yang lo alamin, stay tune di video ini. Karena lo akan belajar gimana caranya supaya bisa bicara dengan lancar di depan banyak orang. Minimal kayak gue deh. Kalau misalnya lo ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan bagiin video ini ke teman-teman lo. Nah, oke. Kita ngomongin soal groginya dulu. Grogi ini kan kata lainnya adalah gugup atau nervous misalnya. Ini adalah keadaan di mana ya lo merasa tegang. Ciri-ciri fisik yang biasanya muncul adalah deg-degan, gemeteran, keringetan, bahkan ada yang sampai sakit perut sampai mual. Kalau misalnya lo grogi, biasanya lo ngerasa nggak akan mampu ngelakuin apa yang lo khawatirin. Konsentrasi lo jadinya keganggu dan nggak bisa mikirin hal lain pokoknya. Dan yang paling parah kalau misalnya udah masuk ke area yang lebih parah lagi, jadinya lo punya keinginan untuk lari dari situasi yang bikin lo grogi, karena lo nggak tahan aja untuk menghadapinya. Terus, kenapa sih sebenarnya lo bisa grogi pada saat cuman ngomong di depan banyak orang aja? Ada beberapa alasan. Yang pertama, kemungkinannya adalah bisa jadi karena respon dari tubuh lo pada saat lo mau ngomong. Tubuh lo ini menganggap ngomong di depan orang bisa jadi adalah hal yang mengancam. Kenapa bisa kayak gitu? Bisa jadi ada dua alasannya. Yang pertama, karena satu, lo nggak terbiasa ngomong di depan orang-orang. Hal ini adalah hal yang cukup baru buat lo, jadinya otak lo belum bisa menyesuaikan respon tubuh lo dengan baik. Kedua, lo punya pengalaman yang buruk di masa lalu saat ngomong di depan orang banyak. Ini jadinya efeknya ke otak lo juga. Otak lo memunculkan pikiran tentang pengalaman itu pas lo ketemu sama kondisi yang mirip-mirip, yaitu ngomong di depan banyak orang. Dan akhirnya, setelah otak lo menangkap bahwa ngomong di depan orang itu adalah ancaman, muncullah respon-respon kayak gemeteran, keringetan, deg-degan yang tadi udah gue jelasin. Dan respon tubuh yang tadi, itu akhirnya mempengaruhi apa yang lo rasain. Lo jadinya takut, dan ketakutan ini mengganggu proses lo berpikir. Jadinya lo nggak bisa fokus, dan ya balik lagi kayak yang apa gue sampaikan di depan. Nah, itu kemungkinan yang pertama. Yang kedua adalah karena mungkin pikiran lo tentang public speaking sendiri yang bermasalah. Lo mungkin menganggap bahwa ngomong di depan orang banyak itu akan menentukan banyak hal di dalam hidup lo. Jadi kayak big deal banget nih buat diri lo, buat harga diri lo, buat image lo, buat penilaian orang lain terhadap lo. Makanya, karena ini jadi big deal banget buat lo, akhirnya lo jadi grogi. Karena kesannya ngomong di depan orang ini kayak life or death matter malah. Nah, kalau misalnya kita ngomongin public speaking, biasanya public speaking ini orang approaching-nya itu melalui dua pemikiran. Yang pertama adalah pemikiran bahwa dia berbicara untuk menunjukkan performance sebagai seorang pembicara. Kalau misalnya lo mikir, apakah lo bisa bikin lawan bicara atau penonton lo kagum? Apa lo bisa ngomong dengan lancar? Lo menganggap orang lain sebagai juri? Nah, berarti lo memakai pandangan yang ini. Dan pandangan ini membuat lo makin grogi. Kenapa? Karena basically orang lain itu nggak bisa lo kontrol. Jadi lo mengalami ketidakberdayaan. Nah, approach yang kedua adalah untuk tujuan komunikasi. Lo berbicara untuk memastikan bahwa informasi yang ada di pikiran lo itu tersampaikan dengan baik. Kalau misalnya lo berpikir, apakah orang tuh bisa nangkep nggak sih apa yang sebenarnya lo omongin? Apakah komunikasi lo udah jelas? Nah, pandangan ini akan lebih baik dan bisa mencegah perasaan grogi, perasaan takut, perasaan panik yang kita lagi hadapin sekarang. Nah, oke, itu yang kedua. Kemungkinan yang ketiga adalah karena pandangan terhadap diri lo sendiri. Kalau misalnya lo emang dari awal udah memandang diri lo sebagai speaker yang gak jago, yang bosenin, yang orang gak mau dengar, ya wajar aja lo makin jadi grogi. Ada teori psikologi yang bisa menjelaskan tentang bagaimana pandangan lo terhadap kemampuan diri sendiri itu bisa ngefek ke performance. Nama teorinya self-efficacy. Kita udah bahas beberapa kali juga di 1%. Semakin lo memandang diri lo sendiri itu mampu, maka semakin tinggi motivasi lo untuk melakukan hal tersebut. Artinya lo akan lebih gigih, gak cepat nyerah ketika ada hambatan dan alhasil performance lo meningkat. So, dengan percaya bahwa lo mampu, dimulai dari kepercayaan doang, lo emang bisa benar-benar jadi mampu. Oke, itu yang ketiga. Dan yang keempat, yang bisa jadi masalah juga adalah situasinya. Walaupun ya setiap orang pasti berbeda-beda level groginya kalau misalnya kita lihat yang di atas tadi. Tapi pada dasarnya orang-orang akan cenderung lebih grogi di dalam situasi-situasi yang sifatnya formal dan baru.
Dan kalau misalnya kita mikir, jadi apa aja nih sebenarnya yang menyebabkan sebuah situasi itu bisa kelihatan lebih formal dan lebih baru gitu. Itu yang pertama, kalau misalnya lo berada di situasi di mana lo sedang dievaluasi atau menerima penilaian. Misalnya kayak ujian praktek, presentasi depan atasan. Nah, lo akan menganggap situasi ini lebih formal. Dan oleh karena itu, there's a big chance bahwa lo akan merasa lebih grogi dibandingin kondisi-kondisi lainnya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah perbedaan status dengan penonton atau lawan bicara. Kalau misalnya lo ngomong di depan atasan-atasan lo di kantor, atau mungkin orang-orang yang secara tingkat profesionalism misalnya lebih tinggi daripada lo, pasti lo akan ngerasa lebih grogi. Karena again, lo merasa lebih formal, dan kalau misalnya lo belum pernah menghadapi keadaan kayak gini, tambah grogi lagi. Dibandingin sama misalnya lo presentasi di depan rekan-rekan kerja lo yang secara tingkatan sama lo. Ketiga adalah materi yang lo sampaikan. Kalau lo cuma menyampaikan statistik gitu ya, kalau misalnya lo cuma menyampaikan data aja, lo akan merasa lebih nggak grogi dibandingin kalau misalnya lo menyampaikan ide-ide baru atau inovasi lo untuk program-program tertentu. Karena ya, kalau misalnya data doang, lo emang cuma menyampaikan apa yang udah terbukti. Kalau misalnya ide baru, itu berasal dari diri lo sendiri. Dan lo merasa punya tanggung jawab yang besar untuk membuat ide lo bisa diterima. Dan oleh karena itu, chance untuk membuat groginya lebih tinggi juga. Dan yang terakhir adalah audiens yang baru. Kalau lo udah terbiasa presentasi depan teman-teman kerja, tiba-tiba lo disuruh presentasi di depan anak-anak kuliah misalnya, pasti ada perasaan gak nyaman. Pasti ada rasa grogi itu muncul lagi. Nah, oke, itu adalah penyebab-penyebab kenapa lo bisa ngerasa grogi pada saat lo mau ngomong di depan banyak orang. Terus gimana nih caranya lo bisa mengatasi perasaan grogi ini? Nah, sebelum kita lanjut, gue mau ngasih tahu informasi. Kalau misalnya di 1%, kita punya satu program yang bisa mengatasi masalah yang kita lagi obrolin ini. 1% ada program mentoring dengan mentor-mentor profesional yang siap buat ngebantu kamu. Mentoring 1% adalah program konsultasi online one-on-one bersama mentor 1% untuk menaklukkan kecemasan, ketakutan, serta menemukan langkah hidupmu selanjutnya. Udah ada 10.000 orang dari 15 negara yang udah terbantu sama mentoring 1%. Gue sendiri, dulu waktu masih sering nge-mentor, sekarang masih nge-mentor juga, cuman nggak sebanyak dulu, pernah beberapa kali nanganin orang yang punya masalah ini. Mereka terpaksa harus belajar public speaking karena tuntutan pekerjaan. Iya, gue literally ngajarin orang gimana caranya bisa public speaking yang bener. Mulai dari tone suara, body language, dan lain-lain. Jadi bisa juga masalah ini lo bawa ke mentoring. Kalau misalnya mau daftar, lo tinggal klik link yang ada di description box dan comment section video ini. Oke, tapi sebelum lo daftar mentoring, lo dengerin dulu tips-tips ini. Nah, tips yang pertama adalah belajar cara menempatkan tubuh lo di dalam keadaan yang tenang. Lo bisa melakukan teknik-teknik relaksasi, kayak tarik nafas atau gerakin tubuh dan wajah